Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang paling dominan dan memiliki pengaruh yang sangat nampak pada diri hamba-hamba dan seluruh makhluk adalah sifat rahmatnya. Di dalam Al-Quran sifat ini berulang-ulang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut-nyebutnya. Bahkan setiap kita memulai surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap kita ingin melakukan suatu urusan atau perbuatan, kita senantiasa bertabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW kalau akan mengirim surat kepada seseorang, maka dia mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya ikhwan, hendaknya kita memunculkan istihdar sifat rahmat ini di bulan yang sangat mulia ini. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap hari kita meminta rahmat Allah Azza Jalla. Karena inilah Nabi SAW menyuruh kita berzikir pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Fala takilni aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku minta. Tanpa aku tidak bisa lepas dari rahmatmu walaupun hanya sekejap mata. Seluruh apa yang kita lihat dengan mata kita yang zahir ini, seluruhnya adalah pengaruh dari rahmat Allah SWT. Ciptaannya, makhluknya adalah konsekuensi atau pengaruh dari sifat ini. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Adalah pengaruh konsekuensi dari sifat ini. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika disandarkan kepada Allah Azza Jalla, rahmat ini memiliki dua makna. Yang pertama, sifatnya. Wa rabbuka, Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kata Allah Azza Jalla, rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, ini Allah Ta'ala memiliki sifat ini. Yang kalau kita perhatikan inilah pengaruhnya. Allah Ta'ala mengirimkan Nabi dan Rasul kepada kita. Untuk memberi peringatan, untuk memberi petunjuk kepada kita. Konsekuensi sifat rahmatnya. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sendiri. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmat. Seluruh perbuatannya adalah rahmat. Poros perbuatan Allah Azza wa Jalla adalah tidak lepas dari dua. Yaitu rahmatnya atau keadilannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan surga adalah sebagai bentuk rahmatnya. Demikian juga jamaah, perintah-perintahnya, syariatnya, seluruhnya tidak lepas dari pengaruh sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, If'alul khaira dahrakum. Lakukanlah kebaikan sepanjang masa. Ta'arradu linafahati rahmatillahi. Mintalah atau sambutlah, carilah hembusan-hembusan rahmatnya. Allahu Akbar. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hembusan-hembusan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang kehendaki. Dan Allah Ta'ala memberikannya kepada kita jamaah. Ramadan adalah di antara mazahir atau fenomena atau penampakan rahmat Allah yang paling kelihatan kita lihat. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Makna pintu surga dibuka kata ulama adalah amalan mudah diangkat. Kemudian Allah melipat gandakan pahala amal kita. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini bentuk rahmatnya. Secara kualitas, amalan di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Bayangkan.
Dan ulama sepakat, bukan hanya umroh, seluruh amal-amal kebaikan nilainya beda dengan di luar Ramadan. Ini rahmat. Kemudian juga secara kuantitas, pelipat gandanya luar biasa. Kata Nabi SAW, dulu ada satu Talha bin Ubaidillah meriwayatkan, ada dua orang masuk Islam di waktu yang sama. Yang satu mati syahid dan giat beramal. Yang satu biasa aja, tapi setahun meninggal. Setahun kemudian meninggal. Ternyata yang lebih duluan masuk surga, dalam mimpinya Talha, yang belakangan meninggal. Kata Nabi, kenapa kalian heran? Bukankah dia memiliki satu Ramadan? Wa adraka Ramadan, fasamah. Lalu dia berpuasa di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan menjadi variabel pengali pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Ini adalah diantara bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan saya ingatkan jemaah, rahmat Allah, sifat rahmat yang paling hakiki adalah ketika seseorang menginginkan kebaikan kepada kita atau keburukan, menolak keburukan dari kita walaupun dengan menyulitkan kita. Dan itulah rahmat yang sejati. Contohnya, para orang tua. Orang tua mendidik kita dengan keras. Walaupun hawa nafsu kita tidak suka. Namun itu apa? Kebaikan, rahmat orang tua kepada kita. Menyuruh kita belajar. Melarang ini, melarang itu. Demi apa? Demi kebaikan kita. Dan itulah rahmat yang sesungguhnya. Kasih sayang dimiliki oleh juga Nabi SAW. Allah Ta'ala menyebut sifat Nabi. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dialah Allah Ta'ala menyifati Nabi Muhammad seorang yang penyayang terhadap orang beriman. Karena itu beliau menginginkan kebaikan kepada kita. Walaupun dengan cara kita mungkin bersulit-sulit, bersusah payah. Melaksanakan berbagai macam amal-amal ketaatan. Yang itu mungkin dibenci oleh hawa nafsu. Tapi itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian juga perintah Allah di bulan Ramadan ini. Adalah seluruhnya adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memudahkan kita amal-amal soleh yang dengannya Allah mudah membalasnya. Membalas dengan apa? Dengan ampunan. Nabi SAW mengatakan, Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menahan lapar hanya 12 jam kurang lebih kita di Indonesia. Menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. 12 jam saja jamaah. Allah janjikan pengampunan dosa. Allahu Akbar. Bahkan bukan hanya dengan itu. Satu kali seorang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Di antara zikir sesudah salat membaca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Lalu yang ke-100-nya la ilaha illallah sampai terakhir. Kata Nabi, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bukankah ini rahmat Allah Azza wa Jalla? Dialah Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan dirinya dalam Al-Qur'an. Nabi ibadi, sampaikan kepada hambaku, anal ghafurur rahim, akulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, azabku azab yang pedih. Perhatikan, Allah Ta'ala mendahulukan rahmat dan sebelum azab untuk memberi harapan kepada kita jamaah. Inilah Ramadan, 11 bulan kita melakukan dosa dan maksiat, tapi 1 bulan ini Allah memberikan rahmat pengampunan yang luar biasa. Sampai Jibril mendoakan laknat bagi orang yang tidak diampuni. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allahu lah. Wahai Muhammad, aminkan doaku ini. Kata Jibril, semoga Allah melaknat, menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana besarnya, rasakan itu saudara. Bagaimana rahmat Allah begitu besar bagi kita. Di antara rahmat ya akhwan, Allah Ta'ala memiliki kita menjadi muslim. Yang nikmat ini, rahmat ini diinginkan Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib. Tidak diberikan. Diinginkan oleh Nuh kepada untuk anaknya. Tidak diberikan. Diinginkan Nabi Nuh, Nabi Lut. Seperti ayat yang dibacakan imam kita tadi. Surah tentang 2 orang yang beriman. Nabi Nuh dengan Nabi Lut yang istrinya tidak beriman. Lihat, Anda adalah seorang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberi iman, lalu kemudian dimasukkan ke bulan Ramadan. Untuk apa? Agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Fir'aun saja bertahun-tahun dikirim Nabi dan Rasul 2 sekaligus. Agar apa? Agar diminta kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Fir'aun mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Tuhan. Tapi dengan rahmatnya Allah ingin mengembalikan dia. Dikirim 2 Nabi dan Rasul. Bahkan diperintahkan untuk berlemah lembut kepadanya. Dalam rangka apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah taala membuka tangannya setiap malam menunggu pendosa di siang hari, membuka tangannya di siang hari menunggu pendosa di malam hari. Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari sebelah barat. Jamaah yang dirahmati saudara-saudaraku, jangan khawatir, kita memang punya dosa. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Ta'ala, yang para ulama katakan arja'u ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Lihat, Allah Ta'ala memanggil kita hambaku. Bukankah ini bentuk kasih sayang? Yang melampaui batas, bukan sekadar berdosa, melampaui batas dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Allah tegaskan, jangan kalian putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'. Yang keempat, Allah mengampuni dosa semuanya. Allah katakan semuanya. Innahu huwal ghafur. Lalu Allah tutup dengan kalimat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata para ulama, inilah ayat yang paling memberi harapan. Siapapun kita semua punya dosa ya ikhwan. Allah tahu tabiat kita, kullu bani adam khata'. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyiapkan pengampunan di bulan Ramadan. Setiap malam kata Nabi, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Inna lillahi utaqa wa dzalika kullalail. Dan setiap malam Allah berikan kepada kita satu malam yang setara dengan 83 tahun beribadah terus-menerus tanpa makan, tanpa tidur. Dengan rahmatnya, Allah tahu kita punya banyak kelemahan. Hamba umatnya Nabi Muhammad, umur kita hanya 60-70 tahun. Tetapi Allah memberikan setahun sekali ada satu malam. Jika kita, satu malam itu hanya 10 jam. Dari maghrib sampai isya 10 jam. Tapi setara dengan 83 tahun beribadah terus-menerus tanpa henti. Allahu Akbar. Bukankah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ikhwan, bergembiralah dengan limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Bahkan Allah Ta'ala mempersempit setan untuk kita. Dan ini hanya di bulan Ramadan. Setan tidak dibiarkan leluasa menggoda kita. Allah Ta'ala akan siapkan fasilitas. Allah siapkan kondisi agar kita apa? Agar kita mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita hanya 10 menit. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ingat doanya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kepada kita, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau engkau mendapati malam Lailatul Qadar, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dialah Allah Maha Pengampun. Dialah Allah yang Maha memberi rahmat. Dan oleh karenanya kita dilarang untuk putus asa dari rahmat Allah Azza. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah bulan Ramadan datang kepada kita. Bisa jadi inilah Ramadan terakhir bagi kita. Minta rahmat Allah kepada kita. Dialah Allah Azza, Rabb kita, Maha Pengampun. Dia Maha Penyayang, mengampuni dosa semuanya kepada hamba-hambanya yang Ia pilih dan Dia kehendaki. Dan kita termasuk hamba yang terpilih itu. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.